Kita coba yang low dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya ya, jumpa lagi di channel Mas Tupik. Jadi kalau di video sebelumnya kita sudah belajar cara modif OCL 150 watt mid high ya. Di video kali ini kita akan belajar cara modifikasi OCL 150 watt agar menjadi driver berkarakter low mid. Di sini ada dua driver ya yang sudah dimodif. Driver sebelah kanan ini berkarakter low mid ya, sedangkan driver yang sebelah kiri ini adalah driver berkarakter mid high. Nanti kita akan bandingin suara dari kedua driver ini ya. Sebelum saya jelasin apa saja yang perlu dimodif agar driver OCL 150 watt ini berkarakter mid high, buat teman-teman ya yang belum subscribe ya, jangan lupa di subscribe, like jika teman-teman suka dengan video ini, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan video lainnya dari channel ini. Oke teman-teman ya, jadi tujuan modif ini bukan berarti menghilangkan nada mid ya. Nada mid masih ada tapi lebih tipis dan lebih condong ke low. Nada low-nya lebih tebal ya dibandingkan driver yang belum dimodif. Oke, pertama yang perlu diganti adalah kapasitor input ya, yang awalnya bernilai 100 nanofarad ya. Di sini saya ganti dengan kapasitor Mylar bernilai 470 nanofarad. 470 nanofarad atau 474 ya. Ini nggak kelihatan ya. Ini 474 teman-teman. Ya, yang kapasitor input ya letaknya di sini ya. Kalau yang mid ini kemarin saya pakai 33 nanofarad. Kalau yang low ini pakai 470 nanofarad. Kapasitor ini semakin besar nilainya, maka nada bassnya semakin tebal. Teman-teman bisa kreasikan sendiri untuk kapasitor ini. Rentang nilainya dari 220 nanofarad sampai 1 mikrofarad ya. Kemudian ada elko resonansi yang awalnya 470 mikrofarad ya. Di sini saya ganti dengan 220 ya, 220 mikrofarad. Ini kelihatan nggak ya? Nah, ini 220 mikrofarad 50 volt. Yang ini elko resonansi. Teman-teman bisa menggunakan kapasitor bernilai 100 mikrofarad ya. Bebas, bisa dikreasikan sendiri sesuai selera teman-teman ya. Yang penting di atas 100 mikrofarad ya. Kemudian ada resistor resonan ya, yang nilainya 560 ohm ya, yang di sebelah sini ini saya ganti dengan 330 ohm. Ini terhubung ke jalur ini teman-teman, jalur elko resonan tadi ya, yang di sebelah sini. Kemudian ada elko bootstrap ya, yang nilainya 47 mikrofarad. Di sini enggak saya ganti karena waktu saya ganti ke 100 mikrofarad ya, yang di sebelah sini, daun speaker terlalu liar gerakannya ya. Jadi saya kembalikan ke kapasitor bawaannya. Dan hasil suaranya sama saja teman-teman. Jadi kapasitor ini ketika saya ganti dengan 100 nanofarad, 100 mikrofarad itu sama aja dengan 47 mikrofarad ya. Gak ada yang beda, cuman bedanya daun speakernya bergerak ya, terlalu liar gitu. Jadi saya kembalikan ke 47 supaya lebih seimbang gitu. Kemudian ada resistor feedback atau air gain ya. Air gain yang terhubung ke jalur out speaker dan kaki basis transistor diferensial ya. Di sini kita lihat ya, jalur ini, yang ini teman-teman, jalur out speaker. Nah, ini. Di sini ke sini. Ini air gainnya 3K ya bawaannya. Ini transistor diferensial ya, yang ini. Yang transistor yang ini ya. Ini saya ganti dengan nilai 47 kilo ohm teman-teman. Jadi yang awalnya 33 ohm, ini yang ini ya, 33 kilo ohm. Ini saya ganti dengan 47 kilo ohm ya. Ini air gainnya diganti 47 kilo ohm. Tujuannya agar penguatannya lebih besar ya. Kemudian ada resistor 1K ya. Saya ganti dengan trimport 1K yang saya seri dengan resistor 390 ohm. Nih yang di sebelah sini teman-teman.
Ini tujuannya untuk agar mudah saat setting DCO ya. Jadi tegangan DCO-nya itu kemarin waktu saya ganti, saya modif itu keluar di angka 40 milifarad, 40 mili ohm, 40 milivolt ya. Itu saya setting menggunakan trim pot ya. Jadi 0, berapa gitu. Yang penting mendekati 0 volt, teman-teman. Kemudian saya tambahkan rangkaian Zobel ya. Rangkaian Zobel di bawah ini ya. Ini saya pakai MKM 100 nanofarad 100 volt yang saya seri dengan resistor 10 ohm. Kaki resistor 10 ohm yang ini terhubung ke jalur outspeaker, kemudian yang kaki kapasitor ini terhubung ke ground, teman-teman. Nah, tujuannya untuk membuang frekuensi liar ya, agar suara yang dihasilkan lebih jernih. Kemudian untuk TR driver ya, jika sudah menggunakan TIP 1 bisa menggunakan transistor bawaan ya dari driver yang dibeli. Nah, ini kebetulan ini sudah TIP 41, ini bisa dipakai ya, jadi gak usah diganti, dan ini nggak wajib diganti. Wajib diganti jika TR drivernya BD139 ya, karena BD139 itu nggak kuat ya di supply tegangan 25 VAC. Itu kemarin ya jebol, teman-teman. Saya pakai BD139 buat TR drivernya, saya supply tegangan 25 VAC, hasilnya TR drivernya jebol ya. Untuk TR fast ya, teman-teman bisa menggunakan TIP 31 atau TIP 41. Yang ini TIP 31 ya. Jadi kalau biasanya driver UCL itu TR fastnya menggunakan BD139 ya. Teman-teman bisa ganti, tapi jangan lupa perhatikan kaki basis kolektor dan emitornya. Jangan sampai salah. Oke, teman-teman ya, itu saja komponen yang perlu diganti agar mendapatkan karakter suara low mid pada UCL 150 watt ya. Oke teman-teman ya, sekarang kita coba cek sound. Untuk cek sound di sini saya menggunakan 2 box speaker ya. Satu box ini yang bawah untuk low ya, untuk nada low, yang atas ini untuk mid ya, mid high. Untuk speakernya semuanya menggunakan 6 inch ya, 60 watt, mereknya ACR. Jangan lupa gunakan headset ya agar suaranya lebih jelas. Oke teman-teman ya, jadi ini untuk volumenya, ini yang biru untuk low, ini yang merah untuk nada high-nya ya. Kita coba nyalain musiknya, kita coba yang low dulu. Kita coba yang high. Oke teman-teman, jangan lupa gunakan headset ya agar suaranya lebih jelas. Kita coba lagi yang low. Kita coba dua-duanya.
Oke teman-teman ya, untuk video cek soundnya cukup ya, saya rasa sudah cukup ya. Jadi yang nada low-nya ini lumayan mantep ya. Ini tanpa aksesoris tambahan, jadi langsung dari laptop ya. Saya pakai laptop di sini. Oke teman-teman ya, buat teman-teman yang belum subscribe ya, jangan lupa di subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan video lainnya dari channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.